Dari film apa yang harus kita tonton sampai ke keputusan finansial yang besar, dunia kita sekarang ini ya dijalankan oleh algoritma. Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita bisa benar-benar percaya sama mereka? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya para ilmuwan data menemukan titik-titik lemah dari algoritma-algoritma penting ini sebelum algoritma itu gagal di dunia nyata dan bikin masalah besar? Jawabannya ternyata adalah dengan menciptakan dunia virtual untuk menguji mereka sampai ke batas kemampuannya. Konsep utamanya itu namanya simulasi. Coba bayangin deh, ini tuh kayak simulator penerbangan. Tapi bukan buat pilot ya, melainkan buat algoritma. Ini adalah sebuah lingkungan virtual yang aman, yang bisa kita kontrol, tempat kita bisa melakukan stress test, dan mendorong si algoritma sampai ke batasnya, tanpa ada risiko apapun di dunia nyata. Oke, jadi untuk membangun simulator ini, langkah pertama adalah kita harus bikin aturan main di dunia virtual itu. Dalam dunia data science, ini disebut proses penghasil data, atau biasa disingkat DGP. Anggap aja ini kayak cetak biru yang menentukan gimana hubungan antara semua input, output, dan bahkan gangguan-gangguan acak yang ada di dalam simulasi kita. Jadi, bikin satu set data simulasi itu pada dasarnya cuma 3 langkah. Pertama, kita tentukan parameternya. Ini adalah kebenaran di dunia kita. Kedua, kita ciptakan fitur-fiturnya dan sedikit gangguan acak atau noise dari distribusi statistik. Terus yang ketiga, kita gabungkan semuanya buat menghitung hasil akhirnya. Proses ini kita ulang lagi dan lagi, ribuan kali, supaya kita benar-benar paham gimana perilaku si algoritma. Oke, sekarang ayo kita mulai stress test yang pertama. Kita bakal mulai dari skenario yang paling ideal, yaitu dunia yang sempurna, dengan data yang super bersih, di mana semua aturan mainnya kita tahu. Nah, ini namanya simulasi Monte Carlo, dan ini akan jadi patokan kita. Dan inilah hasilnya. Wah, lihat deh, sempurna banget kan? Garis putus-putus yang jadi tebakan rata-rata model kita, itu hampir nempel sama kotak-kotak hitam yang merupakan nilai asli yang kita tentukan tadi. Artinya, di dunia yang sempurna tanpa ada kejutan, algoritma kita bekerja tanpa celah. Ini adalah fondasi kita. Tapi kan, kita semua tahu, dunia nyata itu jarang banget sempurna. Data itu seringkali bising, penuh sama informasi acak yang nggak relevan. Jadi, buat tes kedua kita, ayo kita lihat apa yang terjadi kalau kita tambahkan lebih banyak kebisingan ke dalam simulasi kita. Nah, untuk mengukur ini, kita pakai konsep yang namanya rasio sinyal terhadap draw, atau SNR. Gampangnya gini, SNR itu ngasih tahu kita seberapa kuat sinyal informasi yang berguna dibandingkan sama gangguan di latar belakang. Di tes kali ini, kita akan coba turunkan rasio ini secara drastis. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah perbandingannya. Di sebelah kiri, itu hasil sempurna kita yang tadi. Di kanan, modelnya sama persis, tapi dengan noise 1000 kali lebih banyak. Coba perhatikan, rata-rata tebakan modelnya tuh masih bener loh, pas di atas nilai aslinya. Tapi, lihat interval kepercayaannya. Meledak. Jadi meskipun modelnya secara rata-rata masih bener, prediksinya jadi jauh kurang presisi dan nggak bisa diandalin lagi. Dan ini bukan cuma teori loh. Sumber yang kita bahas ini menceritakan sebuah proyek nyata di mana mereka coba mengukur apakah produk baru itu memakan penjualan produk lama. Ternyata, efeknya, si sinyalnya itu terlalu kecil dibandingkan fluktuasi alami pendapatan secara keseluruhan, yang jadi noise-nya. Jadi mereka nggak bisa deteksi, bukan karena modelnya jelek, tapi karena sinyalnya tenggelam di dalam kebisingan. Oke, sekarang kita sampai pada stress test yang paling krusial. Gimana kalau kita bukan cuma berhadapan sama noise, tapi kita kehilangan satu kepingan puzzle yang sangat penting? Nah, ini bisa menyebabkan masalah yang serius banget, namanya bias variabel yang dihilangkan. Ini terjadi waktu model Anda nggak punya akses ke satu fitur penting, dan sialnya, fitur yang hilang itu berhubungan sama fitur lain yang ada di dalam model. Akibatnya, modelnya jadi salah kaprah, nyalahin fitur yang dia lihat untuk efek yang sebenarnya disebabkan oleh fitur yang hilang. Hasilnya bukan cuma nggak presisi, tapi benar-benar salah. Dan slide ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Sumbu yang tegak lurus itu tingkat kesalahannya, atau bias. Terus sumbu yang datar itu seberapa kuat hubungan antara fitur yang kita lihat dengan fitur yang kita hilangkan. Waktu nggak ada hubungan sama sekali, biasnya 0. Tapi begitu ada korelasi, biasnya langsung naik secara lurus. Makin kuat hubungannya, ya makin salah model kita. Di titik ini, mungkin Anda mikir, oke, itu kan buat model yang simple. Tapi kalau pakai algoritma machine learning yang canggih,
Pasti mereka cukup pintar buat ngatasin ini kan? Nah, ini asumsi yang umum banget. Dan simulasi memungkinkan kita buat menguji asumsi ini secara langsung. Dan inilah momen kebenarannya. Di sebelah kiri, waktu fitur-fiturnya nggak berhubungan, ya model statistik sederhana maupun model gradient boosting yang kompleks, dua-duanya nggak bias. Tapi, lihat deh yang di sebelah kanan. Waktu kita hilangkan variabel yang berkorelasi, kedua model itu, baik yang simple maupun yang canggih, tertipu dengan tingkat yang sama persis. Algoritma yang lebih kompleks ternyata nggak kebal sama sekali sama masalah data ini. Jadi, rangkaian stres tes kita ini membawa kita ke satu kesimpulan yang kuat dan nggak bisa disangkal. Inilah inti dari seluruh pembahasan kita kali ini. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Ini pelajaran yang paling penting. Anda tidak bisa memperbaiki masalah data dengan algoritma. Kalau data Anda itu cacat dari dasarnya, misalnya karena ada variabel penting yang hilang, algoritma paling canggih di dunia pun bakal ngasih jawaban yang salah. Titik. Ini artinya pekerjaan yang paling penting dalam data science itu seringkali bukan membangun model yang paling rumit, tapi justru benar-benar memahami data yang jadi bahan bakarnya. Proses ngumpulin data, membersihkannya, dan memahaminya, itulah kunci buat dapat hasil yang bisa dipercaya. Nah, kerennya lagi, simulasi itu bukan cuma buat tes teoretis kayak yang barusan kita lakukan. Ada cara buat menerapkan kekuatan simulasi ini ke data yang Anda punya sekarang, buat mengukur ketidakpastian. Teknik ini namanya bootstrapping. Pada dasarnya, teknik ini memperlakukan data Anda yang sudah ada seolah-olah itu adalah alam semesta mini. Terus, kita bikin ribuan dunia alternatif dengan mengambil sampel dari data itu berulang kali. Ini cara yang ampuh banget buat melihat seberapa stabil dan andal hasil perhitungan Anda. Prosesnya itu simple tapi elegan banget. Anda tentukan mau berapa banyak simulasi, misalnya 1000 kali. Terus, untuk setiap simulasi, Anda bikin data set baru dengan mengambil baris secara acak dari data asli Anda. Dengan pengembalian, artinya beberapa baris bisa kepilih lebih dari sekali, yang lain mungkin nggak sama sekali. Anda hitung metrik yang Anda mau di setiap sampel baru ini, dan nanti di akhir, sebaran dari 1000 hasil itu ngasih Anda gambaran yang jelas banget tentang seberapa besar ketidakpastian di sekitar estimasi Anda. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini ya. Simulasi ngajarin kita bahwa bahkan algoritma yang paling kuat sekalipun, itu dibatasi oleh kualitas dan kelengkapan data yang mereka makan. Ini mendorong kita buat bertanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita nerima informasi dan mengandalkan sistem otomatis, asumsi-asumsi tersembunyi apa ya yang sebenarnya kita buat tentang data di belakangnya?